Oke, baik puji Tuhan, makasih Bapak Yuda dan seluruh rekan sekalian. Nah, selamat malam semua, shalom. Semua kabarnya mantap ya, kasih jempol dulu dong. Haleluya, keren, keren. Nah, saya akan masuk pada materi pembahasan, namun saya minta dibuka dulu supaya saya bisa masuk di PowerPoint saya. Baik, Ibu Bapak sekalian dan rekan-rekan hamba Tuhan, lalu para mahasiswa-mahasiswi STT Betel Medan, dan juga rekan para alumni yang mengikuti sesi ini, saya akan berbagi kepada kita berkaitan dengan topik pembahasan ini, yaitu tips kreatif mengelola gereja di masa pandemi. Saya akan coba menyampaikan pada kita hal-hal yang menurut saya penting kita simak dan kita perhatikan. Oke, nah saya masuk di bagian pendahuluan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dinamika perubahan selama masa COVID-19 ini berlangsung dengan sangat cepat. Semua kita mengerti dan menyadari perubahan yang sangat cepat dan luar biasa cepatnya ini bahkan. Nah, saudara-saudara, perubahan ini juga mencakup berbagai aspek kehidupan, tidak cuma satu dua aspek, tapi seluruh aspek kehidupan masyarakat, seluruh aspek kehidupan lembaga, institusi, dan lain sebagainya. Nah, misalnya kebijakan pemerintah juga dipengaruhi oleh adanya COVID-19 ini, masa pandemi ini. Kemudian pergerakan di dunia usaha juga dipengaruhi oleh masa pandemi yang sedang terjadi ini. Begitu pula dengan perilaku masyarakat di sekitar kita, lalu sistem kerja, termasuklah sistem peribadatan. Nah, keadaan COVID-19 ini memaksa semua lembaga dan institusi, termasuk gereja, supaya berubah atau berinovasi dengan sangat cepat. Sebab jika tidak, maka lembaga ataupun gereja maupun institusi terkait bisa-bisa mengalami permasalahan besar atau tenggelam diterpa ombak besar yang bernama COVID-19 ini. Nah, mengingat kehidupan harus tetap berjalan dan kemudian tindakan penyebaran virus COVID-19 ini harus tetap dihentikan, maka pemerintah memberlakukan sebuah istilah yang disebut dengan new normal. Nah, new normal ini adalah solusi terbaik dalam menghadapi COVID-19 sehingga kita dapat beraktivitas secara lazimnya, begitu kira-kira. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak Saudara-saudara, sebelum saya masuk pada pokok-pokok pembahasan, saya beritahukan lebih dahulu kepada kita ada 4 pokok diskusi kita pada malam hari ini atau garis besar materi ini. Yang pertama adalah kendala pelayanan di masa pandemi. Saya akan beritahukan nanti secara cepat. Nah, kemudian dampak pandemi pada gereja, lalu dampak pandemi pada keanggotaan jemaat. Nah, yang saya akan bahas di sini lebih fokus kepada kaitannya dengan keberadaan jemaat tersebut sebagai anggota di salah satu gereja. Jadi saya tidak bahas kehidupan anggota jemaat sehari-harinya. Nah, lalu yang keempat, yang terakhir, baru saya masuk kepada tips dalam mengelola pelayanan di masa pandemi. Saya sampaikan saja dengan cepat. Poin yang pertama, kita lihat dulu kendala pelayanan di masa pandemi itu apa. Kendala yang bisa saya sebutkan antara lain adalah
ibadah offline atau ibadah tatap muka itu berubah menjadi ibadah online. Itu kendala yang pertama. Nah, lalu kendala yang kedua, program pelayanan yang telah diagendakan waktu-waktu lampau, sebagian besar gereja itu kan biasanya sudah menyusun strategi-strategi pencapaian sepanjang setahun ke depan. Sudah menyusun program-program berdasarkan visi misi gereja tersebut. Nah, berkaitan dengan hadirnya virus ini, terjadi masa pandemi ini, maka program pelayanan tersebut tidak dapat diagendakan atau program yang telah diagendakan itu tidak dapat berjalan dengan baik begitu. Berikut adalah aktivitas yang menghimpun orang-orang ramai tidak dibolehkan, tidak dibenarkan toh. Misalnya gereja ini ingin melakukan pelayanan pastoral, kunjungan, atau katakanlah tidak boleh ibadah di gedung. Tapi minimal kan ada ibadah di rumah yang menghimpun 1-2 keluarga. Tetapi setiap gang masuk pada umumnya itu juga diperhatikan, dikoreksi siapa yang datang, dan kemudian kalau ada yang berkumpul di satu rumah lebih dari 5, malah juga itu tidak dibenarkan berlangsung, dan seterusnya. Nah, gerbang masuk pemukiman itu dijaga dengan sangat baik. Nah, sehingga tidak sembarangan orang-orang ditanyain KTP. Ya, ada daerah tertentu seperti itu, memang tidak semua tempat barangkali, tapi ada daerah tertentu itu KTP-nya ditanyain, diminta keterangan dan lain sebagainya, belum bagi dikasih disinfektan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, lalu kendala masa pandemi ini, kendala terhadap pelayanan yang kelima itu adalah tidak semua gereja memiliki sarana prasarana pelayanan online. Sementara pemerintah kan menghimbau supaya ibadah itu dilakukan dari rumah. Nah, tetapi sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan ibadah sejenis itu tidak dimiliki oleh semua gereja. Nah, dampaknya, ibu bapak saudara-saudara, karena pandemi ini ada, kemudian ibadah dilakukan dari rumah, sementara sarana prasarana tidak dimiliki oleh gereja tersebut, maka dampak pada gereja itu beberapa poin ini. Nah, yang pertama, pelayanan kepada jemaat menjadi tidak maksimal. Di samping kepada pelayanan ibadah umum, yang namanya pelayanan ibadah pada anak sekolah minggu, remaja, pemuda, kategorial, dan lain-lainnya itu menjadi terkendala, bahkan bisa disebut terabaikan gitu. Nah, kemudian dampak karena tidak semua gereja memiliki sarana prasarana untuk melakukan pelayanan online atau beribadah di rumah, maka dampak berikut adalah kesulitan dalam menjalankan pelayanan. Sudah ada program yang sudah dirumuskan, tetapi kemudian itu tidak bisa diejawantahkan begitu. Jadi ini menjadi kendala, ini yang menjadi masalah. Lalu yang lebih parah lagi itu terjadi mutasi atau peralihan kejemaatan, baik secara virtual maupun secara real. Ya, sebahagian dari mereka atau anggota jemaat yang mengikuti ibadah live streaming di gerejanya misalnya, walau gereja tersebut memaksakan dengan fasilitas atau sarana prasarana seadanya, tetapi kemudian karena hasilnya tidak maksimal, tidak memuaskan, dan kemudian jemaat mendapat live streaming dari yang lain, nah maka terjadi peralihan. Lebih menarik ini begitu kira-kira toh. Nah, hal ini lama-kelamaan membuat dia terbiasa dan repotnya bisa beralih secara real. Jadi tidak hanya dalam virtual saja dia beralih, realnya pun. Jadi itu nanti bisa dibayangkan begini, Bu Bapak. Pada saat nanti gereja buka, tiba-tiba yang tadinya jemaat itu datang ibadah di situ, pada saat masa pandemi dia sudah beralih dengan siaran virtual yang lain. Lalu ketika gereja ibadah tatap muka diberlakukan, maka orang ini sudah tidak hadir lagi di gerejanya. Dan ini membuat rekan-rekan satu sama lain saling bertanya-tanya. Lalu dampak yang berikut lagi itu apa? Pada gereja, dampak pandemi ini, gereja mengalami penurunan keuangan. Karena sebagian besar jemaat juga tidak memiliki alat
alat komunikasi seperti Android yang memungkinkan dia bisa mentransfer persembahan. Bahkan kan tidak mengikuti kegiatan ibadah kalau dia tidak punya Androidnya misalnya. Dan kemudian karena barangkali sudah beralih secara virtual, maka persembahannya pun barangkali ke tempat lain gitu. Nah, lalu yang berikut itu apa? Di samping penurunan keuangan, pemimpin mulai tidak percaya diri, akhirnya mulai malas melayangkan siaran-siaran live streaming dengan sarana prasarana seadanya itu. Karena akhirnya merasa, waduh, kita fasilitasnya juga begini misalnya. Keterbatasan itu membuat dia kehilangan kepercayaan diri dan seterusnya. Nah, itu dampak pandemi pada gereja. Nah, sekarang saya masuk pada dampak pandemi pada keanggotaan jemaat. Keanggotaan jemaat yang saya maksud ini sekali lagi adalah kehidupan anggota jemaat tersebut sebagai anggota dari salah satu gereja. Nah, dampaknya yang pertama adalah sebagian anggota jemaat itu jarang mengikuti layanan daring maupun luring. Ya, pelayanan dalam jaringan yang dilaksanakan oleh gerejanya maupun pelayanan di luar jaringan. Ya, apalagi ini tentu tidak bisa kan. Nah, oleh karena sebagian anggota jemaat jarang mengikuti atau sebagian malah tidak mengikuti sama sekali, maka suplai makanan rohani untuk jemaat tersebut menjadi tersendat. Nah, ini mengakibatkan pertumbuhan iman dan rohani jemaat itu mulai terkontaminasi dengan apa yang beredar di luar. Nah, kemudian dampak berikut pandemi kepada keanggotaan gereja adalah persekutuan yang selama ini dapat meningkatkan kualitas rohani dan iman jemaat sekarang menjadi terputus. Karena hanya paling bisa itu say hello lewat telepon sehari-harinya. Namun untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan yang menolong pertumbuhan iman dan rohani jemaat, tidak semua jemaat bisa mengikutinya. Di kota-kota besar barangkali hal seperti ini efisien dan efektif dengan menggunakan internet dan lain sebagainya. Tetapi di beberapa tempat, kabupaten, kota kecil ini tidak maksimal. Belum lagi ditambah dengan jaringan yang tidak ada, tidak memadai dan seterusnya. Nah, kemudian dampak berikut itu apa? Sebagian jemaat akhirnya merasa bebas dari kewajibannya sebagai anggota gereja. Nah, ini yang paling ironis. Tadinya dia hadir melayani, tapi kemudian ketika diminta hadir melayani, dia punya alasan sekarang. Maaf Pak, maaf Bu, tidak bisa. Nah, karena situasi penularan virus ini bisa dijadikan menjadi alasan yang bisa dimaklumi. Dan itu memang dibenarkan. Nah, seperti itu. Nah, tadinya jemaat yang harusnya tidak aktif ibadah itu, maka kita telepon supaya dia datang ibadah di waktu yang akan datang, kita mengingatkan dia. Tapi masa pandemi ini itu membuat dia merasa kelihatan ya tidak perlu ibadah dan lain sebagainya. Dan kalaupun dia mencoba mengikuti ibadah daring yang dilakukan oleh gerejanya, barangkali dia tidak mengalami sesuatu perjumpaan dengan Tuhan. Dia merasa kayaknya cuma nonton aja, ya udah deh, mending gak usah ibadah sama sekali, nantilah nunggu masa pandemi selesai baru datang ke gereja. Ada pemikiran yang seperti itu. Nah, lalu dampak berikut adalah jemaat merasa kesulitan memberikan persembahan. Inilah yang menjadi penyebab kenapa pada akhirnya keuangan-keuangan di gereja pun akhirnya mulai merosot drastis. Bahkan beberapa info yang saya dapat itu sampai 80% merosotnya keuangan-keuangan gereja, sementara operasional gereja, kebutuhan gereja harus tetap berjalan dan seterusnya. Nah, Ibu Bapak, setelah kita melihat dampak pada keanggotaan jemaat, nah maka pada hari ini saya masuk kepada inti pembahasannya. Kita sudah lihat kendalanya apa, kita sudah lihat dampaknya pada gereja, lalu kita juga sudah lihat dampaknya kepada kehidupan berjemaat dari anggota tersebut. Maka sekarang saya coba bagi beberapa tips nih. Ya, yang pertama, tips yang saya tawarkan dalam mengelola pelayanan di masa pandemi ini adalah diagnosa dulu permasalahan real pelayanan kita itu sebenarnya apa. Kenapa saya menyampaikan harus didiagnosa lebih dulu? Yang pertama, karena permasalahan dan kebutuhan setiap gereja itu berbeda. Kan ada pepatah bilang, lain lubuk, lain ikannya.
Nah, oleh karena di setiap daerah itu masing-masing punya warna tersendiri, kebijakan-kebijakan pemerintahnya juga berbeda. Ya, kemudian kebijakan-kebijakan masing-masing gereja lokalnya, sinodenya juga berbeda. Nah, maka perlu didiagnosa secara hati-hati permasalahan pelayanan ini sebenarnya apa gitu. Nah, kemudian keadaan daerah pelayanan dan juga pemerintahan setempat juga bervariasi. Di satu tempat ada yang sangat ketat peraturan, tidak boleh lebih dari 5 orang saja berkumpul, tidak boleh. Pintu gereja saja itu dibuka, lalu dengar suara nyanyi-nyanyi, itu didatangin oleh oknum-oknum tertentu. Nah, saya ngomong ini berdasarkan data ya, karena teman-teman para pendeta sering curhat seperti itu di beberapa grup WhatsApp yang di dalamnya saya ada. Nah, kemudian ada pula daerah yang pemerintahnya juga mendukung supaya ibadah tidak boleh ditutup. Toh kita tetap kerja, tetap aktivitas, tetap teladang. Masa ibadah yang paling penting kita abaikan? Nah, begitu. Jadi masing-masing beda. Tidak semua kebijakan itu sama, walau dari tingkat pusatnya memang dinyatakan kebijakan harus seperti ini misalnya. Tapi turun ke daerah itu masing-masing beda. Nah, kemudian kita perlu mendiagnosa karena apa? Apakah memang pelayanan virtual itu penting untuk konteks jemaat lokal kita sesuai dengan daerah kita atau belum? Sebab begini, perlunya itu adalah berapa persen dari jemaat yang ada ini yang bisa mengikuti pelayanan digital. Perlu kita cari tahu juga. Berapa persen yang tidak bisa, yang harus pelayanan manual. Nah, makanya diagnosa ini penting. Lalu setelah kita mengetahui berapa persentase antara jemaat yang memiliki yang bisa mengikuti pelayanan digital dan yang harus pelayanan manual, maka kita perlu masuk kepada ketersediaan fasilitas, lalu anggaran yang kita miliki seperti apa. Nah, seperti itu. Poin yang kedua, temukan metode penanganan yang paling tepat. Karena tadi di awal saya sudah ngomong masing-masing kita berbeda, metodenya beda, pelayanannya beda, kebutuhannya beda, tuntutannya beda, kebijakannya bisa beda. Walau dari pusat sebenarnya itu seragam. Maka perlu kita melakukan penanganan yang tepat sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada di daerah. Nah, jika pelayanan real kita misalnya adalah manual, maka kita harus mencari tahu manual seperti apa. Jika memang pelayanannya adalah harus online atau digital, maka kita harus mengerti pelayanan digital yang model apa. Misalnya pelayanan manual ini sendiri juga kan berbeda. Ada gereja lokal tertentu dia mengemas tata ibadahnya dalam bentuk diketik seperti itu, lalu dikirim, didistribusikan kepada jemaat-jemaat lokal, lalu diadakan ibadah. Nah, ini juga model pelayanan manual. Tetapi ada juga yang digital. Digital itu mungkin direkam melalui WhatsApp lalu di-share. Nah, ini tidak semua pelayanan digital itu melulu live streaming. Jadi kita perlu temukan, setelah diagnosa kita temukan metode yang paling tepat apa? Sesuai dengan keadaan dan daerah kita misalnya. Kalau di daerah kita itu misalnya masih dibenarkan oleh pemerintah, kepala desa dalam hal ini atau camat, masih dibenarkan ibadah offline atau tatap muka, tapi dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Lah, kenapa kita mesti memaksakan diri harus online? Nah, kalau misalnya di daerah tersebut sudah tidak boleh lagi menggunakan ibadah tatap muka atau offline, harus online katanya misalnya, barulah kemudian kita mulai merancang metode yang paling tepat online yang model seperti apa. Itu adalah tips yang kedua. Nah, kemudian tipsnya yang ketiga yang saya bisa tawarkan kepada kita adalah evaluasi sistem dan program pelayanan yang ada. Kita tidak boleh kaku dalam menjalankan pelayanan kita di era pandemi ini. Kita mesti fleksibel. Kita sesuaikan dengan kebutuhan jemaat dan tuntutan era pandemi ini. Kalau misalnya di era pandemi ini kita memang harus online, maka kita sesuaikan sistem pelayanannya, durasi waktunya,
metode-metodenya, ya kita tidak boleh lagi kaku dengan berkata, ya kami tidak setuju dengan alat-alat kecanggihan teknologi sehebat apapun itu misalnya. Kita tidak boleh lagi kaku seperti itu. Karena jujur saja masa-masa sebelum pandemi atau sebelum wabah ini terjadi, masih ada oknum-oknum yang memang sama sekali gamang dengan teknologi. Bahkan kalau membaca Alkitab dari handphone misalnya, Alkitab elektronik itu dianggap tidak kudus. Nah begitu, masih ada oknum begitu. Nah di era pandemi ini kita nggak boleh lagi berpegang kepada apa yang kita percaya, yang apa kita ketahui waktu lampau. Kita tidak bisa lagi membawa hal-hal tersebut. Nah kemudian apalagi yang harus kita lakukan dalam kaitannya yang disebut dengan evaluasi sistem dan program pelayanan? Yang harus kita lakukan adalah reposisi tim pelayanan yang ada. Reposisi tim pelayanan yang ada itu maksudnya adalah ya tim yang melayani kita sesuaikan dengan kebutuhan ini juga. Kalau misalnya dalam protokol kesehatan itu sudah disampaikan bahwa orang-orang yang tua, yang usia lanjut diharapkan tidak lagi jangan datang ke ibadah dulu misalnya. Nah kemudian anak-anak kecil jangan dulu datang ibadah. Nah sementara sebelum masa pandemi kita kebanyakan gereja itu adalah masih mengedepankan para senior-senior, dalam petik usia-usia yang sudah matang, yang menjadi gugus depan dari pergerakan pelayanan. Nah tetapi di masa pandemi seperti ini kita harus mau mereposisi. Mulailah melibatkan lebih banyak orang-orang yang berpotensi, yang muda, yang memang sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian juga fokus dan program struktur yang kita bangun di era pandemi ini haruslah memastikan bahwa semua jemaat terlayani dengan baik. Harus itu fokusnya. Jadi bukan lagi fokus karena kita menghargai si A sebagai sesepuh atau tokoh di gereja ini, maka dia harus tetap kita kedepankan, dia harus tetap terlibat dalam tim aktif. Sementara itu tidak sesuai dengan tuntutan protokol misalnya. Nah, lagi saya ulang, fokus program dan struktur pelayanan yang kita bangun sekarang ini harus memastikan bahwa semua jemaat terlayani dengan baik. Jadi bukan lagi karena ini keluarga, karena ini rasa, sesuaikan dengan protokol kesehatan yang ada. Lalu yang keempat, maksimalkan pelayanan para imam. Nah ini yang menarik sebenarnya. Ini saya mulai masuk kepada esensinya ini. Pelayanan para imam yang saya masuk itu adalah kan begini. Berdasarkan 1 Petrus 2 ayat 9 disebut di sana bahwa kita ini adalah imamat yang rajani, yang kudus, umat pilihan Allah. Pendek kata setiap kita ini yang dipanggil, ya kita ini adalah imam-imam. Nah kalau memperhatikan Alkitab, maka fungsi jabatan keimaman itu pada hakikatnya adalah di keluarga. Itu peran para imam yang pertama di keluarga. Dan itu disampaikan mulai dari zaman mula-mula di bangsa Israel. Makanya kalimatnya dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-8 itu berkata, ya hendaklah kamu mengajarkan anak-anakmu pada waktu mereka tidur, pada waktu mereka bangun, pada waktu mereka duduk, pada waktu mereka di jalan, di rumah, dan lain sebagainya. Nah itu bicara mengenai peran imam di sana tuh. Dan ditegaskan kembali dalam 1 Timotius 2 ayat 8 misalnya, hendaklah para pria berdoa dan mengangkat kedua tangannya dengan sikap yang kudus. Nah 1 Timotius 3 ayat 1-7 itu menjelaskan bahwa panggilan para imam itu, para pengerja, para pelayan itu pertama kan di keluarga. Haruslah ya seorang kepala keluarga, punya nama baik, bisa mendidik anaknya. Nah itu kan data syarat-syarat untuk menjadi imam atau diaken atau penatua jemaat. Nah kemudian apalagi, selama ini mimbar pelayanan seolah-olah adalah apa yang ada di dalam gedung gereja. Padahal kalau kembali kepada Alkitab, mimbar pelayanan yang sesungguhnya itu adalah sentuhan, perhatian, dan persekutuan dalam keluarga. Itu sebabnya dalam kitab Injil ada banyak sekali Yesus menyampaikan bahwa panggilan kita itu adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan digambarkan juga bagaimana seorang bapa memeluk anaknya yang terhilang itu. Nah jadi mimbar pelayanan atau fokus pelayanan kita itu adalah sentuhan, perhatian, persekutuan keluarga, diskusi. Jadi bukan sekedar khotbah dan lain sebagainya.
Kalau melihat kepada konsep pelayanan Yesus Kristus menggunakan metode pelayanan yang sama dalam pelayanannya. Pelayanannya adalah kekeluargaan dan banyak diskusi. Ketika Yesus masih umur 12 tahun, dia sudah didapati ada di Bait Allah, berdiskusi dengan para pemimpin-pemimpin agama Yahudi di sana. Lalu berdiskusi pula dengan para murid-muridnya dan orang-orang lain, sehingga kemudian Maria, ibunya secara lahiriah, bersama dengan Yusuf dan kawan-kawannya mencari Yesus. Lalu kemudian ketemu dengan murid-murid. Lalu murid-murid menyampaikan pesan pada Yesus, itu orang tuamu mencarimu. Lalu Yesus menjawab, ayahku dan ibuku adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman. Ini adalah konsep-konsep pelayanan para imam sebenarnya. Nah, kalau seandainya selama ini fungsi pelayanan kita itu adalah bagaimana supaya kita tampil di gereja, WL, dan lain sebagainya. Nah, bukan itu fungsi sebenarnya. Itu hanya bagian kecil daripada fungsi pelayanan seorang imam. Nah, lalu yang kelima, sedikit lagi, maksimalkan teknologi. Nah, saya masih tetap memilih teknologi itu di bagian akhir. Karena sekali lagi, tidak semua tempat sementara ini adalah tempat yang bisa dijangkau oleh teknologi. Belum semua. Untuk kota-kota besar, kota-kota metropolitan, hal-hal ini memang harus. Dan bukan berarti kita harus gamang dan tidak mempersiapkan diri ke arah sana. Pada akhirnya semua kita harus. Tetapi hanya gara-gara pandemi kita tidak mengevaluasi, mendiagnosa dengan baik kebutuhan pelayanan kita sebenarnya apa. Lalu ujuk-ujuk kita ikut-ikutan melakukan pelayanan live streaming. Ini namanya bisa-bisa disebut latah kan. Bisa-bisa kita gagap ini namanya. Karena itu yang sedang didengungkan oleh kawan-kawan kita. Lalu itu yang kita lakukan. Sementara kita tidak punya sarana prasarana, tidak mempersiapkannya lebih dulu dengan matang. Ini namanya latah buat saya. Nah, oleh karena itu harus benar-benar didiagnosa masalah dan kebutuhannya apa. Itu nggak boleh lepas. Sering sekali kita membangun sebuah program atau melakukan sebuah metode dalam pelayanan tanpa terlebih dahulu melakukan diagnosa. Itu yang membuat kita akhirnya gagal. Nah, setelah kita masuk pada tips yang kelima ini, maksimalkan teknologi, yang harus kita lakukan apa? Ini dulu, kita mesti data pengguna media sosial di daerah kita seperti apa. Kalau misalnya seperti di Indonesia, ini saya kasih gambarannya nih. Di Indonesia, penduduk Indonesia itu 272,1 juta. Itu penduduk Indonesia jumlahnya. Nah, kemudian pengguna yang memiliki media sosial itu 338,2 juta. Lebih banyak dari jumlah penduduknya kan Indonesia. Yang menggunakan internet itu 175,4 juta yang menggunakan internet. Nah, belum lagi ya bicara mengenai yang aktif berapa banyak. Nih kebetulan ketutup sama foto kita, jadi saya nggak bisa lihat slide berikut, tapi saudara bisa baca di situ toh. Nah, jadi bayangin, ini kan Indonesia secara umum. Makanya memang kita harus mempersiapkan diri untuk menggunakan teknologi. Tetapi di daerah kita harus berani mengadakan survei dulu. Di daerah kita berapa banyak yang menggunakan media sosial di jemaat kita di gereja lokal. Kita bikin media sosial, ya oke lah kalau jangkauan kita bukan lagi hanya internal jemaat, tapi kita ingin menjangkau yang lain. It's okay, no problem, itu bagus. Tetapi maksud saya itulah pentingnya diagnosa tadi. Nah, kemudian ini hasil survei berikut kan. Ini hasil survei yang saya kutip dari BRC. Orang yang menggunakan, yang aktif dengan sosial media itu, nah, yang internet berapa banyak, yang WhatsApp berapa banyak, televisi berapa banyak, ini muncul di slide. Nah, itu memberitahukan bahwa pentingnya diagnosa dan memang gereja harus mulai mempersiapkan diri masuk kepada teknologi. Makanya dipersiapkan dengan matang, jangan nanti setelah kita masuk ujuk-ujuk masuk dengan dunia teknologi tetapi kita tidak mempersiapkan dengan baik, tidak menangani dengan baik, kita malah jadi bahan ejekan dan bahan celaan. Ini yang disebut dengan gamang atau gagap tadi. Yesus kan ngomong tuh, kalau kita mau membangun menara, duduk dulu di belakang meja dan seterusnya, seperti itu kira-kira. Nah, lalu apa yang kita lakukan dalam memaksimalkan teknologi ini? Sembari kita mempersiapkan sarana dan prasarana, data-data yang kita butuhkan, kita juga harus mempersiapkan kanal-kanal media sosial mana yang harus kita pergunakan. Facebook kah, YouTube kah, Instagram kah, dan seterusnya. Lalu di samping kita mencari itu, kita harus mulai memformulasikan
konten-konten pelayanan media sosial yang menarik yang akan kita suguhkan itu seperti apa. Konten pelayanan terhadap anak, konten pelayanan terhadap remaja, sekolah minggu, dan seterusnya. Seperti apa konten yang kita lakukan. Kita harus kemas dengan baik, makanya kita mesti punya tim. Nah, salah satu kendala gereja dalam melakukan pelayanan online itu kan karena memang di SDM-nya masalahnya. Dia punya sarana prasarana bisa, tapi SDM-nya yang tidak ada. Nah, itu pun menjadi problem. Nah, lalu yang berikut, yang terakhir, saya masuk di poin terakhir. Tips yang terakhir itu adalah kemaslah ibadah yang kreatif dan dinamis. Nah, yang saya maksud dengan ibadah kreatif dan dinamis ini adalah ibadah yang berubah ya sesuai dengan kebutuhan daerah tadi, sesuai dengan kebijakan pemerintah setempat. Berdasarkan kebutuhan dan kebijakan itu seperti apa tuntutannya. Nah, kreatif itu berarti kan mengadakan perubahan terhadap pola ibadah yang ada selama ini, memodifikasi pola ibadah yang ada selama ini sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan yang ada tersebut. Nah, lalu kita misalnya, saya kasih contoh lain, mengadakan ibadah yang kreatif dan dinamis ini saya kasih contoh. Contohnya misalnya kita mengadakan ibadah kalau sesuai dengan kebijakan daerah, pemerintah setempat, kemudian situasi dan keadaan jemaat, masih dimungkinkan diadakan ibadah di lingkungan. Kita datang gereja atau kita mulai mengutus orang-orangnya datang ke lingkungan-lingkungan di mana jemaat masih bisa berhimpun. Ya barangkali kita lakukan di lapangan terbuka, di samping rumah jemaat atau di teras, sehingga lebih terbuka seperti itu. Nah, kita lakukan ibadah seperti ini ke lingkungan jemaat. Kita yang datang. Kalau misalnya jemaat tidak dibenarkan berhimpun di gereja, alasan pandemi. Nah, kita yang datang ke sana, kita kemas ibadahnya sesuai dengan lingkungan setempat. Lalu, metode yang kedua yang bisa saya sebut dengan kreatif dan dinamis ini misalnya adalah kita bisa mengundang. Kalau ini misalnya masih kita tidak seperti di kota-kota yang memang sangat ekstra ketat ya. Saya sebutlah seperti Jakarta, Surabaya, apalagi Jawa Barat. Ini kan kota-kota yang sangat extraordinary ketat kan sampai PSBB kan. Sehingga tidak dimungkinkan memang keluar rumah saja itu tidak dimungkinkan dengan sembarangan. Naik kendaraan saya tidak dimungkinkan dengan sembarangan. Tapi di daerah kita seperti konteks Sumatera Utara saya bicara. Nah, masih ada lingkungan-lingkungan di mana kita bisa mengadakan ibadah di teras rumah kah, di samping rumah kah, yang hanya mengumpulkan 20 orang, seperti itu. Lalu, kita bisa mengundang para leader kita untuk mengadakan ibadah secara komunal, lalu kita perlengkapi mereka dengan metode ibadah, lalu kemudian kita utus mereka untuk mengadakan ibadah secara personal di rumah masing-masing jemaat. Hal ini juga salah satu bagian daripada kemasan ibadah yang kreatif di tengah-tengah masa pandemi. Nah, kemudian yang terakhir nih, untuk daerah dan lingkungan yang tertentu, ini bisa diadakan ibadah keliling dengan menggunakan misalnya mobil terbuka. Oke, tidak menggunakan mobil terbuka. Kita bisa, kalau misalnya jemaat ada cuma di sekitar gereja, ada 20 jemaat di sekitar gereja, kita bisa menggunakan pengeras suara. Kita buat ibadah di teras gereja, lalu jemaat bisa datang dan berdiri sebentar mendengar kita khotbah. Hal-hal ini adalah hal-hal yang merupakan jawaban terhadap pelayanan-pelayanan yang mana masa-masa pandemi sedang menekan seperti itu. Nah, itu yang saya sebut dengan kreatif. Saya pikir 6 tips saya sudah bagikan, ya, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Ruben, satu pemaparan yang sangat komprehensif, sangat memberkati sekali bagi kita. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke sesi pemantik diskusi. Dalam sesi ini, pembicara dan pemantik akan saling diskusi. Dan pada waktu beliau berdiskusi, kami berharap Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaan kepada akun Q&A. Kami persilakan kepada Bapak Marcos Alaman untuk memantik diskusi kita pada malam hari. Saya persilakan, Pak. Saya juga mendengarkan pemaparannya ya sangat diberkati karena ternyata pandemi ini dampaknya sangat banyak sekali kepada pemimpin, kepada jemaat dan semua sektor pelayanan kita. Cukup banyak memberkati dari poin-poin tadi. Nah mungkin ini
streaming, dan juga mungkin kunjungan terbatas. Jadi mungkin di pikiran ini sudah banyak juga bagi pemimpin atau bagi gembala tertentu, ya. Mungkin tidak semua bisa dikunjungi, nggak semua kontak. Nah, jadi sudah banyak di pikiran mereka. Nah, kira-kira bagaimana kira-kira Pastor Ruben, apa namanya ya, mungkin penghiburan atau nasihat-nasihatnya kepada pemimpin yang sudah banyak berkecamuk di pikirannya dalam kondisi pandemi. Silakan Pak Pastor Ruben. Baik, terima kasih Pak Mardos dan kawan-kawan sekalian. Memang itu fakta yang tidak bisa dihindari. Saya juga mengikuti beberapa survei, tapi dalam pembahasan ini saya menggunakan dan mengandalkan dua survei. Survei yang pertama itu adalah survei lembaga survei yang dimiliki oleh Gallup di Amerika Serikat. Salah satu lembaga survei yang sangat kredibel, dan saya mempelajari hasil survei mereka seperti apa. Lalu yang kedua, hasil survei yang diadakan di Indonesia oleh Bilangan Research Center. Nah, berkaitan dengan itu memang ada ketakutan-ketakutan dan ini tidak terhindari. Lantas seperti apa kita menyikapinya supaya kita bisa tetap tenang, fokus menjalankan pelayanan ini, walau sadar tidak sadar ternyata beberapa dari anggota kita atau jemaat yang kita layani selama ini sudah beralih secara virtual. Tinggal barangkali secara realnya bagaimana. Nah, yang pertama adalah gereja atau pemimpin tidak perlu putus asa karena masih ada waktu untuk memperbaiki dan berbenah. Nah, apa yang tidak didapatkan oleh jemaat di gereja kita itu yang harus kita perhatikan. Alasan-alasan kenapa kemudian dia beralih akun misalnya, beralih siaran. Nah, kalau dia tidak mendapatkan kebutuhan-kebutuhan rohani dan lain sebagainya, nah disitulah kita harus mulai berbenah, memperbaiki, memprogram, menata ulang program kita, investasi kita selama ini kepada hal apa, sekarang kita mulai masuk kepada teknologi. Lalu kita mulai membangun kemitraan dengan orang-orang yang kita sebut sebagai ahli-ahli dalam hal live streaming ini. Nah, karena memang jujur SDM itu sangat terbatas di banyak gereja. Bahkan kalaupun ada orang-orang yang mengerti, dia tidak menguasai keseluruhannya. Dia hanya aktif dengan medsos selama ini, tapi untuk masuk untuk urusan-urusan sampai sedetailnya, menghasilkan hasil yang bagus, tidak banyak orang, hanya orang-orang tertentu. Nah, itu yang pertama yang bisa saya sampaikan terhadap para pemimpin, ya, belajar, kemudian mulai perhatikan kebutuhan pelayanan, investasilah di sana lebih banyak, sehingga jemaat yang tadinya untuk beberapa waktu sudah sempat beralih, kemudian dia akan kembali kepada keanggotaan gerejanya secara baik. Nah, kemudian kepada jemaat, nah ini saran saya, itu tadi kan kepada gembalanya, kepada pemimpin. Nah, kepada jemaat, saran saya adalah jemaat harus menyadari dan harus mengerti bahwa pandemi ini adalah tes bagi jemaat. Nah, tes bagi jemaat yang saya maksud itu adalah apakah jemaat ini memang benar-benar fokusnya adalah menginginkan Tuhan apa bukan, gitu. Kalau seandainya fokus jemaat ini adalah menginginkan Tuhan, tentu dia nggak mau tahu seperti apa keterbatasan dan kesederhanaan siaran live streaming yang dilakukan oleh gereja lokalnya. Karena fokus dia bukan lagi suasana, fokus dia bukan lagi gedung, fokus dia bukan lagi siapa pembicara. Fokus dia adalah hadirat Tuhan. Jadi apakah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui pelayanan medsos ini apa tidak? Nah, begitu. Kalau seandainya dia masih mengedepankan nilai entertainnya, hiburannya, rasa puasnya dirinya, ya maka saya bilang tadi ini adalah tes, ujian bagi jemaat. Seperti apa fokus-fokusnya selama ini. Makanya tidak heran kita melihat orang-orang seperti ini, ya malah kalau dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan, tidak ke gereja sama sekali, atau tidak mengikuti virtual kita sama sekali, seperti itu. Nah, lalu apakah juga pemimpin siap dipakai Tuhan apa tidak? Ini tes kepada pemimpin. Kalau pemimpinnya siap dipakai Tuhan, ayo berbenah, ayo melengkapi diri, gitu toh. Mari kita mulai investasikan, hemat anggaran di sisi lain, di bidang-bidang lain, boleh fokus di teknologi dan seterusnya. Terima kasih banyak buat pemaparannya, dan memang mungkin ini ujian kedua sisi ternyata
kena ya pemimpin dengan dalam kondisi seperti ini kan saya pikir semua gereja nggak usah disukai, saya pikir pasti akan berpengaruh atau goncangan di income-nya itu pasti jauh berkurang. Bagaimana kira-kira Pastor Ruben? Silakan Pak. Siap, makasih untuk pertanyaan dan diskusi yang kedua ini. Tidak bisa dipungkiri seluruh gereja mengalami dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian atau keuangan gereja. Nah, oleh karena itu ada juga peluang-peluang bagi jemaat bagi pendeta atau hamba Tuhan, keadaan ini justru memaksa potensi yang selama ini tertanam dalam dirinya akhirnya muncul ke permukaan. Selama ini misalnya dia sibuk dengan pelayanan sehingga tidak punya waktu untuk mengelola atau menciptakan sebuah karya-karya yang bisa mendatangkan income. Nah, tetapi pada masa-masa pandemi, kemudian potensi ini muncul. Dia punya waktu yang cukup untuk membuka, katakanlah misalnya dapur bugem gitu, toh. Nah, jadi ada semacam catering antar tempat, nama cateringnya itu dapur bugem atau rumah makan Bu Gembala misalnya. Loh, kalau masakannya enak kan? Nah, nggak masalah hal-hal ini. Jadi kita jangan malu dengan semua keadaan, karena bukan cuma kita yang terimbas, seluruhnya. Nah, toh daripada kita harus berdiam diri dan tidak membuka usaha apapun, Alkitab ngomong kan orang malas nggak dikasih makan. Jadi di sisi lain ada nilai positifnya dari pandemi ini sebenarnya. Membuat potensi-potensi yang tertanam selama ini akhirnya kayak muncul. Ya bayangin, di zaman pandemi ini begitu luar biasa peningkatan bisnis online. Luar biasa. Kemudian siaran-siaran online juga luar biasa. Nggak tahu tiba-tiba udah jadi pengkhotbah yang kawan yang satu sana. Lalu cantumkan di situ nomor rekening. Nggak ngerti ya pakai logo apa gitu, hanya sekedar ngomong kasih pesan 5 menit. Dan kemudian karena dia punya kenalan dengan seorang artis yang punya nama misalnya, lalu dia ngomong sama artis ini, lalu akhirnya pengikut artis ini juga gabung menjadi pengikutnya dia di Instagram atau di laman Facebook atau di YouTube. Lalu kemudian dia khotbah lagi dan seterusnya, cantumkan nomor rekening. Loh, penghasilan semua ini. Nah, bayangin, saya mau ngomong ini adalah begitu banyak sekali potensi-potensi yang selama ini terkubur muncul ke permukaan gara-gara pandemi ini. Makanya buat saya pandemi ini adalah seperti ombak besar dan kita para peselancar. Tergantung bagaimana kita menahkodai ombak yang besar ini. Nah, oleh karena itu saya pikir tidak masalah sejauh itu halal, legal misalnya. Nah, masalah kita kembangkan talenta-talenta yang terpendam yang selama tidak tersalurkan. Begitu saya pikir. Baik, terima kasih Pak. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya catat dari para peserta. Yang pertama, untuk Pak Ruben, bagaimana sikap gembala atau pelayan ketika mendengar bahwa jemaatnya tidak ingin melakukan ibadah di rumah atau tidak ingin melakukan ibadah secara pribadi dengan alasan tidak berani memimpin ibadah karena sudah terbiasa untuk dipimpin? Silakan Pak Ruben. Memang salah satu kendala selama ini kan kita tidak pernah menyangka bahwa akan terjadi masa pandemi seperti ini, sehingga kita tidak pernah mengkader seluruh para imam-imam keluarga untuk menjadi pemberita Injil atau penyampai pesan Tuhan atau hamba Tuhan. Karena itu dengan situasi seperti ini, ya tidak ada istilah tidak mau situasi seperti ini. Keadaan ini memaksa dan mengharuskan kita. Nah, pilihannya hanya ada dua. Kita tidak akan mengalami persekutuan dengan Tuhan apa tidak. Lalu kalau seandainya memang karena keterbatasan fisik misalnya, ya, keterbatasan fisik, keterbatasan faktor usia lah dan lain sebagainya, kemudian dia tidak bisa mengikuti ibadah atau tidak bisa memimpin, ini bisa dimaklumi. Misalnya dengan cara kita pilih tadi, apakah kita harus mengadakan ibadah manual, offline dengan berkunjung ke rumahnya, atau kita bisa sampaikan secara digital tadi, kita rekam khotbah-khotbah kita, lalu kita kirim melalui WhatsApp pribadi dan seterusnya. Artinya begini, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya, begitu kira-kira ya.
Nah, jemaat pun dalam hal ini memang harus terbuka lebar bahwa tidak bisa tidak. Tuntutan ini yang nggak banyak pilihan. Zaman sekarang nggak banyak pilihan. Hanya ada kiri atau kanan, iya atau tidak. Itu dari saya. Barangkali boleh ditambah sama teman-teman. Dari Pak Yuda barangkali bisa menambah atau Pak Mardus. Ya, kalau saya tambah, saya juga sangat setuju bahwa pemilihan imam itu di tengah-tengah keluarga, ya, mau atau tidak mau mungkin, atau mungkin kita harus lebih konsentrasi juga mungkin karena kita sudah tahu kalau ini mengacu dari itu, kita mungkin khusus pelayanan kepada lebih fokus, lebih konsentrasi kepada pemilihan imam di tengah-tengah keluarga tadi. Mungkin kira-kira seperti itu kalau tambahan dari saya. Pertanyaan selanjutnya untuk Pak Ruben, bagaimana pendapat Bapak Pendeta Ruben jika jemaat ke depannya tidak mengikuti ibadah di gedung lagi, tetapi hanya mengikuti ibadah di media saja? Apakah itu salah? Dan bagaimana cara gembala untuk menghadapi jemaat yang demikian? Ya, saya sudah mengantisipasi akan munculnya pertanyaan ini memang karena ini bagian dari hal yang menjadi tugas gereja pasca masa pandemi. Jadi sebenarnya kita ini tidak hanya sekadar berbicara mengenai masa pandemi, tapi yang lebih penting itu adalah pasca pandeminya. Nah, jemaat kan sudah terbiasa ini dilayani melalui virtual online. Dan ini saya berasumsi, semoga asumsi saya ini keliru, tapi saya tidak yakin akan keliru begitu. Saya ngomong nih asumsi saya. Pemikiran saya ke depan ini akan banyak orang tidak lagi peduli kepada orang lain yang ada di sekitarnya demi rasa aman. Seperti itu, demi rasa sehat. Nah, orang-orang pasti tidak akan lagi mau mempertaruhkan kesehatannya termasuk hanya gara-gara datang di gereja. Pemikiran-pemikiran ini akan muncul. Lalu bagaimana kita menyikapi ini? Karena jemaat sudah terdinabobokkan dengan layanan di rumah yang penting aman. Nggak perlu kemana-mana, ke gereja juga nggak perlu. Ibadah online juga bisa kok, di rumah juga bisa. Metode ini akan tertanam di benak mereka. Apalagi salah satu penelitian itu kan mengatakan bahwa untuk mengubah atau membangun karakter seseorang, kebiasaan seseorang, itu kan hanya butuh waktu sekitar 6 minggu kan. Nah, jadi kalau terus-menerus kita udah disuguhkan itu, kita kan sudah akan terbiasa dengan itu. Nah gitu. Lalu bagaimana sikap kita? Ya sikap kita yang pertama adalah kita harus memberitahukan kepada jemaat, ini kan ibadah live streaming ini sifatnya kan cuma sementara. Itu pun kan karena ada masa pandemi toh, demi kesehatan. Tapi kalau sudah masa pandemi ini sudah selesai, kemudian kita sudah kembali dihimbau untuk datang ke gereja beribadah, sudah boleh beribadah di gereja, maka jemaat juga harus melihat itu sebagai sesuatu yang harus diikuti. Nah, pemerintah meminta supaya ibadah di rumah. Kita ikutin nih. Kemudian pemerintah menerbitkan himbauan kembali, sudah boleh ibadah di gedung gereja. Lalu kita nggak mau ngikutin. Lah ini piye toh? Nah begitu toh. Tetapi katakanlah mungkin dengan alasan keamanan, kesehatannya, karena masa pandemi virus ini masih terus ada. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan terhadap jemaat begini? Gereja boleh tetap mengadakan pelayanan-pelayanan yang bersifat virtual. Tetapi itu hanyalah sebagai bahagian dari sarana penginjilan, sarana pelayanan. Kita tidak boleh melupakan tritugas gereja. Tritugas gereja itu yang pertama adalah marturia kan. Setelah marturia kemudian diakonia, melayani. Setelah diakonia baru koinonia, persekutuan. Nah, persekutuan, nilai persekutuan ini nggak bisa digantikan dengan model apapun, dengan alat fasilitas secanggih apapun. Persekutuan itu bicara mengenai rasa, satu rasa begitu. Nah, oleh karena itu kita lihat kebijakan pemerintah, kecuali memang setelah ini pun selama 3 tahun, 5 tahun ke depan, kebijakan masih tetap meminta diadakan ibadah di rumah dulu, jangan di gedung. Nah, kita persilakan. Tapi kalau sudah boleh, ya kita harus sama-sama lagi. Hanya perhatikan ketentuan-ketentuan yang disampaikan oleh pemerintah tersebut. Nah, begitu dari saya. Karena kita sudah mulai, ini kan kalau di tempat di gereja
orang-orang yang agak terpelajar, orang-orang yang kaya, justru malah memang seperti apa yang disampaikan Pak Ruben tadi, dengan alasan kesehatan tadi, malah ini menjadi seperti jadi terpisah, ya, memisah. Jadi sama seperti alasan saya pertama tadi, saya tidak ragu kondisi ini juga dipakai Tuhan untuk memisahkan kita, ya, yang memang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan tidak. Jadi kondisi ini juga termasuk salah satu juga yang menguji jemaat juga dengan kondisi seperti ini. Kalau dari pengajaran Tuhan Yesus, ciri-ciri akhir zaman, ya, kaki semakin dingin, dan Paulus juga menambahkan kepada jemaat yang ada di Timotius, ya, tulisan Paulus kepada Timotius, ya, keadaan manusia di akhir zaman juga sama. Beberapa kali Paulus berkata di sana bahwa kasih itu akan semakin dingin dengan alasan-alasan kesehatan tadi. Ya, jadi memang saya percaya tadi Tuhan juga memakai kondisi ini semua untuk menguji hati kita, semua yang menguji kesetiaan jemaat, supaya kita wahyu mencatat ketika Yesus datang, ya, harus jelas yang mana kiri, yang mana di kanan, yang mana domba, yang mana kambing, sehingga dikatakan yang suatu buku akan dimuntahkan. Mungkin ini saatnya kita harus memilih dengan radikal kemana kita harus memilih. Mungkin itu saja Pak Yuda. Bisa saya tambahkan, Pak Yuda? Iya. Nah, mumpung karena disampaikan itu tadi, kalau misalnya kemudian jemaat itu mengira ya di gereja itu bisa terpapar virus, karena itu lebih aman ibadah di rumah. Ini akan bisa diterima oleh pemikiran kita, oleh khalayak ramai, apabila memang dia tidak kemana-mana sehari-harinya gitu. Jadi tidak sehat kalau kemudian dia berkata memilih untuk tidak beribadah di gedung, tetapi kesehariannya dia pergi ke tempat lain. Dia masih ke pasar belanja, dia masih pergi kemana-mana. Lah ini menjelaskan memang dari awal pun barangkali niatnya ibadah itu ketika belum masa pandemi ini memang nggak sungguh-sungguh begitu. Saya berdiskusi dengan beberapa dokter, dengan beberapa ahli kesehatan. Kalau kita mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, itu cuma 1% kok, 1% sampai 3% kemungkinan bisa tertular. Jadi sangat rendah. Ya, kita ibadahnya 1 meter jaraknya, pakai masker ketika nyanyi, lalu dan peraturan-peraturan kesehatan lainnya. Jadi sangat steril. Malah gereja itu sebenarnya tempat yang lebih aman untuk beribadah daripada pergi ke pasar. Di pasar kita nggak menemukan itu diberlakukan protokol kesehatan. Nah, saya khawatir jangan-jangan motif mereka selama ini pun, atau kualitas iman dan rohani mereka selama ini seperti apa. Ya, kalau dia memang orang cerdas, malah dia harus ngerti itu. Kalau gereja mengadakan protokol kesehatan, akan minim sekali potensi tertular itu. Tapi bukan berarti kita juga menjadi buru-buru. Nah, ini saya mau ngomong ini sebenarnya ini. Saya tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan yang beredar di medsos yang menyatakan bahwa sekarang ini pusat ibadah tidak lagi di gedung gereja tetapi di rumah. Saya harus garis bawahi ini pernyataan-pernyataan yang bersayap. Pusat ibadah itu tidak, kita lihat aja pada kenyataannya. Ibadah itu kan mereka hanya mengikutinya dari rumah. Dilaksanakannya kan bukan di rumah. Dilaksanakannya kan di satu tempat di mana hamba Tuhan memilih suatu tempat tersebut sebagai mimbar atau podiumnya. Jadi di rumah itu mereka cuma mengikuti, bukan pusat. Itu mesti digarisbawahi. Lalu yang kedua, ini menurut saya pernyataan-pernyataan yang bersayap, yang berbahaya untuk pada tanggung jawab pastoral atau pada pelayanan pastoral. Yang kedua yang berkata mimbar tidak lagi di gedung tetapi di genggaman. Ini pernyataan bersayap nih. Nah, kenapa saya ngomong ini tidak selamanya bisa diterima serta-merta. Mimbar itu tidak lagi hanya di gedung tetapi di genggaman. Ini akan membuat kita menjadi Kristen liberal. Siapa saja bisa mengatasnamakan bahwa dia adalah pemberita firman atau pendeta. Tidak ada lagi ketertiban secara organisasi. Oke, memberitakan Injil itu panggilan semua orang. Jangan salah, benar. Semua orang percaya harus memberitakan Injil. Bisa menggunakan semua media.
Tetapi kalau menggunakan sebuah institusi, mengatasnamakan dirinya pendeta, menggunakan logo-logo di belakang dia ketika dia berbicara, ini kan tidak sembarangan, tidak semua orang bisa melakukan ini. Nah, seperti itu. Makanya, oke, panggung, Android itu cuma sarana yang bisa dipergunakan dengan banyak cara, tapi tidak serta-merta semua yang kepribadiannya tidak sehat, yang kepribadiannya tidak ngerti bagaimana, tidak selama ini tidak punya gereja pun, akhirnya dia tiba-tiba sudah bisa membuka gereja secara medsos dengan menyebut dirinya pastor. Siapa yang ngangkat dia? Siapa yang habiskan dia? Legalitas secara organisasi harus dipertanggungjawabkan. Kan gini, kita ini tidak cuma bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan juga orang lain. Kita bertanggung jawab pada Tuhan Allah atas semua yang kita kerjakan dan mengatasnamakan apa. Apalagi motif kita melakukan pelayanan-pelayanan itu apa. Begitu kira-kira. Makasih. Baik, Pak Ruben, saya mau bertanya bagaimana jikalau jemaat Tuhan yang sedang ibadah online sambil rebahan dan melakukan aktivitas yang tidak serius saat melakukan ibadah online. Makasih. Mungkin ini di banyak tempat terjadi begitu. Makanya kenapa banyak orang lebih memilih senang ibadah di rumah. Pertama, tanpa harus mandi pun mereka dia bisa ibadah. Nah, kedua, ya tanpa harus repot-repot cukur kumis, ya kan, cukur janggut, tanpa harus setrika pakaian. Jadi ya paket hemat semualah masa pandemi ini, tanpa harus pakai makeup, begitu kira-kira. Nah, rebahan tadi juga boleh sambil rebahan. Ini yang saya ngomong tadi, ini ujian. Kita mesti sadar, ini jemaat mesti sadar, ini ujian lah. Apakah memang fokus kita ini hadirat Tuhan apa bukan? Kalau kita demi menghargai, namanya sebagai Kristen gak enak, gak ibadah, jadi sambil rebahan, sambil nonton. Lah ini kan, ini namanya tidak menghormati nilai dari ibadah itu sendiri, begitu. Nah, kalau melihat kepada aturan kasih karunia, maka ibadah itu sesuatu yang harus bisa dinikmati. Ya, saatnya bertepuk tangan, dia bertepuk tangan. Sebagaimana lazimnya ibadah di gedung. Ini kan hanya masalah tempat yang pindah. Tadinya di gedung, sekarang di rumah. Nah, lalu bagaimana kalau begini? Ya ini jemaat yang tidak bertanggung jawab ini. Kalau gini namanya nggak bertanggung jawab kita. Lah saudara bayangin kalau kita pendetanya sambil rebahan juga sambil khotbah. Bisa kan? Bisa diterima nggak ini sama jemaat? Jemaat bisa bilang, ini pendeta kurang ekor ini pendeta. Khotbah sambil rebahan. Hanya saja karena kita yang dilihat, hanya jemaat itu tidak terlihat, lantas kita mikir ya it's okay lah, make easy gitu kira-kira. Kita lupa ada mata raja segala raja yang melihat dan menilai. Motivasi kita dalam mengikuti ibadah itu ketika kita ada di gedung maupun ketika kita ada di rumah apa sih sebenarnya? Kita melayani raja segala raja. Jadi tidak etis lah kalau kita sambil rebahan, tidak siap untuk hati, fisik. Nilai ibadah itu ini loh, ini yang harus teman-teman pahami kan. Baik itu di gedung maupun di luar gedung, kegiatan ibadah. Nilai ibadah itu pertama adalah ada nilai jasmaninya yang harus dilayani, yang harus diperhatikan. Ada nilai jiwaninya yang harus dilayani dan harus diperhatikan. Ada nilai rohaninya. Tiga ini harus terjawab atau terpenuhi atau disiapkan melalui ibadah. Nilai rohani itu, nilai jasmani misalnya, itu bicara mengenai tempatnya, ruangannya, keadaan orangnya. Itu kan bicara mengenai nilai jasmani yang harus menjadi ukuran dalam mengikuti peribadatan. Lalu ada lagi nilai yang berikut apa? Nilai jiwani, liturginya, bagaimana respon kita, pikiran kita kemana-mana kah? Apakah kita sambil ibadah live streaming? Mohon maaf nih, yang merokok masih tetap merokok, sambil ada minum kopi kah di depan, lalu dan lain sebagainya, atau sambil jalan sana sini. Ini ya nilai jiwaninya ini nggak siap. Nah lalu ada satu lagi yang paling penting, ini namanya nilai rohani. Kesiapan hatinya bagaimana, kesiapan pengurapannya untuk menerima pengurapan, kesiapan hidupnya berjumpa dengan Tuhan seperti apa. Dan inilah yang harus dilakukan atau dijawab melalui sebuah ibadah.
Oleh karena ini yang dijawab melalui sebuah ibadah, melalui sebuah liturgi, maka ini pula yang harus disiapkan oleh jemaat. Jadi nggak sekadar begitu saja sembarangan rebahan sambil balas-balas ini dan itu sambil nonton ya. Kita di tengah khotbah misalnya nih, kita lagi siang ini khotbah, baru 10 menit kayaknya kurang seru khotbahnya, ganti channel deh gitu. Ganti channel, cari pengkhotbah yang lebih keren. Ah, ini kan ngawur ini. Ini sama dengan nonton. Yang dicari entertainnya, bukan Tuhannya. Begitu kira-kira ya. Baik Pak, ini untuk Pak Ruben, saya mau nanya ini Pak. Kan gereja ini berbagai karakteristik jemaat. Ada yang gereja mungkin kebanyakan jemaatnya mampu, ada yang campuran. Tapi ada juga gereja-gereja lokal yang memang sama sekali jemaatnya mampu secara ekonomi. Nah, dalam masa pandemi ini, justru jemaat orang seperti ini, jemaat-jemaat ini mengalami tekanan ekonomi yang begitu dahsyat. Sehingga mereka justru kembalinya berharap ke gereja menjadi solusi dalam membantu mereka, apakah itu bantuan sosial hanya untuk sekedar bertahan hidup. Padahal kan dilematisnya gereja juga mengalami penggerusan secara keuangan. Jadi ketika gereja tidak jadi solusi bagi jemaat-jemaat seperti ini, ada kemungkinan mereka beralih ke gereja lain karena dianggapnya gereja bukan lagi solusi bagi kehidupannya. Apa pandangan Bapak tentang ini? Terima kasih Pak Samuel Siringo-Ringo. Nah, berkaitan dengan keadaan jemaat yang seharusnya mendapatkan perhatian dari gereja karena masalah ekonomi. Beberapa pandangan saya. Yang pertama, apabila gereja tersebut mampu, wajarlah dia memberikan perhatian pada jemaat yang dilayaninya. Kalau gereja ini mampu. Karena memang secara jujur jemaat itu terdampak juga dengan virus ini. Tetapi kalau kemudian gereja tidak mampu, lah jemaat juga keliru apabila mengharapkan apa yang tidak mampu diberikan oleh seseorang. Nah, oleh karena itu yang dilakukan harusnya seperti apa? Bekerja sama. Jemaat berkonsultasi atau berdiskusi dengan gembalanya. Gembala memberikan solusi, ide atau jalan keluar. Seperti apa menangani permasalahan. Kalaupun tidak ada ide dan lain sebagainya, minimal ada doa yang bisa dipanjatkan bersama-sama. Kita ini orang Kristen, orang beriman kan tentunya percaya pada kuasa doa. Siapa tahu dengan didoakan sama pemimpin kita, bapak rohani kita, pendeta kita, kemudian tingkap surga terbuka, mujizat terjadi. Kita nggak ngerti cara Tuhan bekerja selalu ajaib kok. Tidak ada orang-orang yang tidak mendapatkan pemeliharaan perlindungan Tuhan apabila itu tadi hatinya memang tetap melekat tertuju kepada Tuhan. Nah, tetapi apabila misalnya jemaat setelah berdiskusi dan lain sebagainya tetap juga tidak mendapatkan jalan keluar, hamba Tuhan bisa men-share-nya di jemaat untuk turut membantu siapa jemaat yang lain yang punya potensi untuk meringankan beban atau pergumulan saudara kita ini gitu. Itu manfaatnya. Tapi kalau ini tidak dilakukan tahapan-tahapan ini dan kemudian mengambil kesimpulan atau keputusan secara sepihak, saya pikir keliru. Baik, dari Pak Mardos ada tambahan Pak? Mungkin salah satu kan kita sudah dijelaskan Pastor Ruben tadi dari segi alkitabiahnya. Mungkin ini juga salah satu ujian bagi pemimpin. Apa yang selama ini sudah dikhotbahkan berarti belum bisa mengubah cara berpikirnya dengan benar, mengubah hidupnya dengan benar. Tapi kalau sudah sama bersekutu, tinggal bersama dan juga disampaikan dengan firman, tapi nggak mungkin dia akan memilih atau memilih sakit hati dan kecewa. Kalau disampaikan firman dengan benar, saya percaya dia tidak akan berpikir seperti itu. Tapi kalau dia bisa berpikir seperti itu, sementara dia sudah bertahun-tahun di gereja kita, nah salah satu mungkin adalah itu juga termasuk salah satu kegagalan pemimpin juga mengubah cara berpikirnya dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya, mungkin itu saja tambahan sedikit untuk menghakimi pemimpin. Saya percaya masih banyak sekali pertanyaan dan masih banyak sekali tanggapan dari para peserta. Namun waktu terus berjalan, tapi kita harus membatasi waktu ini. Terima kasih sekali lagi buat Pak Ruben sebagai pembicara dan juga Pak Mardos yang memperkaya diskusi kita pada malam hari
beberapa hal yang menjadi kata kunci yang bisa saya simpulkan di sini adalah kita harus siap berubah. Tentu yang berubah bukan pesan Injilnya, yang berubah bukan Kristusnya, yang berubah bukan Alkitabnya, tetapi bagaimana cara kita merespon perubahan. COVID-19 adalah sebuah defining moment, sebuah masa di mana yang akan menentukan seperti apa 10, 20, 30 tahun ke depan dari pelayanan kita. Dan respon kita pada hari ini akan menentukan masa depan gereja yang akan datang. Terima kasih buat seluruh pertanyaan yang telah masuk, partisipasi Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf kalau tidak bisa menjawab semuanya.